disakiti tiada menangis, dihinakan tiada berduka. Begitulah wajah pengalaman Imelda Francisca kala menjurai langkah di negeri orang. Singapura adalah negeri pertama yang mengalirkan petaka kepedihan, sebab di setiap hari cacian dan pukulan mengalir deras menghujam dirinya. Waktu saya di Singapura, saya menerima kekerasan dari orang tua asuh saya, di mana saya mungkin dalam sehari saya bisa dipukulin pakai rotan sampai 100 kali. Karena kalau saya buat kesalahan di dalam rumah itu biasanya hukumannya cukup parah. Dan saya kalau misalnya dimarahin di siang hari sama beliau, biasanya saya malam nggak dapat makan. Kalau pagi saya dimarahin, berarti siang malam saya nggak dapat makan. Terus saya setiap hari selalu diperkatakan oleh beliau, saya ini anak tidak berguna, saya nggak mungkin jadi apa-apa, saya ini anak bodoh. Jadi saya pikir hanya TKW aja ya yang mendapat kekerasan gitu, tapi ternyata ya itu berlaku pada diri saya, dan saya mengalami ini kurang lebih 3 tahun ya di sana seperti itu. Tetes air mata itu tiada tertumpah jua, padahal sakit yang dirasa demikian tajam tertanam. Saat itu, Imelda Francisca masihlah sebatas anak-anak yang mencoba menjadi dewasa dari segala tikaman hidup. Ia memilih menghadapi ini semua dan enggan berbalik langkah, apalagi mengadu pada ayah dan ibunya. Oh iya, setiap hari nangis-nangis. Cuman saya pun takut dianggap gagal juga. Dalam arti memang keras dan memang kayaknya nggak betah gitu. Tapi di satu sisi saya juga ingin menyelesaikan juga gitu. Tapi dan di satu sisi lagi juga saya ingin menantang guru yang selalu bilang saya ini anak nggak berguna dan nggak bisa menyelesaikan apa, juga saya ingin membuktikan dia salah gitu. Jadi mungkin campur aduk ya gitu, dan saya masih kecil juga, masih umur 9 tahun, jadi saya juga mau ngadu ke orang tua saya jauh, dan zaman dulu itu mungkin orang tua lebih percaya sama guru kali ya. Kayaknya ya pokoknya di mana-mana guru tuh paling benar gitu. Biasanya kalau saya sampai dimarahin sama guru itu karena ya memang karena salah saya. Tekanan itu makin menjadi-jadi. Rumah yang ditinggali dan segala isi penghuninya bagai monster yang menghunus taring mengerikan. Masihlah terekam dalam ingatannya bagaimana ia diancam hendak digunduli. Disitulah sebuah keberanian mendaki tinggi dan ia pun menghunus pisau sebagai perisai diri. Akhirnya orang tua saya tahu karena saya akhirnya nggak tahan diperlakukan seperti itu setiap hari, karena ada satu saat di mana waktu itu dia ingin membotaki rambut saya, dia menjambak rambut saya, dan dia bilang kalau kamu begini-begini terus saya botakin aja deh kamu, kata dia gitu. Dan akhirnya saya ambil pisau ke dapur, saya bilang sama dia kalau kamu berani botakin rambut saya tusuk pakai pisau gitu. Dan akhirnya dia takut juga kali ya, ini anak kecil tapi berani kayak gitu. Dan akhirnya saya lari ke telepon, saya minta dikeluarin dari tempat saya tinggal hari itu juga, dan saya minta pulang ke Indonesia karena saya nggak tahan dengan sistem di sana dan mungkin perlakuan orang tua asuh saya. Gitu. Terus terang waktu saya tahu kalau Imelda sempat di-abuse ya, ya saya perasaan sedih ada pasti, dan juga merasa agak gagal gitu loh. Kok saya nggak mengetahui atau tidak ada feeling kalau dia tuh mengalami hal-hal seperti itu. Saya sebagai kakak harusnya, apalagi waktu di Singapura kan keluarga satu-satunya di sana, di mana saya harus protect dia gitu. Jadi saya merasa agak sedikit kecewa dengan diri saya sendiri. Kok bisa gitu membiarkan hal tersebut terjadi kepada adik saya sendiri yang sekarang tuh adalah salah satu teman terbaik saya. Dulu nggak menanyakan dia, malah saya mungkin terlalu fokus kepada diri saya sendiri, sehingga mungkin ada ciri-ciri atau ada hal-hal tertentu yang mestinya saya pay attention, nggak pay attention gitu. Jadi ya agak sedih sih kalau saya mikir, dan kecewa ya sama diri sendiri. Kuliah di Amerika Serikat bagai memintal pengalaman baru dalam hidup Imelda Francisca. Ia tak mau lagi disakiti. Ia pergi dengan satu tekad untuk menjadi yang terbaik. Dan akhirnya saya bisa kuliah keluar pun karena orang tua saya sanggup membiayai saya ke sana. Tapi di sana saya tidak tahu arah tujuan hidup saya kemana dan apakah saya bisa lulus kuliah atau enggak. Dan akhirnya saya mengambil keputusan di saat saya
kuliah di sana adalah karena saya menerima satu pengetahuan bahwa anoreksia itu nantinya bisa menyebabkan kematian gitu. Dan akhirnya saya berpikir bahwa kok saya kayaknya hidup di dunia itu cuman istilah menerima kekerasan, disengin orang, dibully orang, dan saya tidak punya prestasi apa-apa. Kok kayaknya sedih banget gitu. Saya pikir saya ingin merubah jalan cerita hidup saya ke depannya gitu. Negeri Paman Sam mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah pelajaran untuk menjadi pemenang. Di sana, Imelda boleh menepuk dada karena kemampuannya tak kalah dengan mahasiswa dari negara maju. Waktu saya kuliah, saya pulang kuliah tuh saya lebih ke berapi-api ya. Saya ingin melakukan banyak hal ceritanya. Masih ideal, kan masih baru kuliah gitu. Dan waktu saya kuliah di sana tuh, saya merasa dengan keputusan saya untuk benar-benar belajar dan mengembangkan ilmu di situ, itu adalah satu keputusan yang salah satu yang paling benar yang saya lakukan waktu dalam kehidupan saya. Karena saya pikir waktu saya kuliah di sana, banyak sekali yang saya dapatkan gitu. Ternyata negara yang maju itu kan memang dalam memberikan ilmu pengetahuan juga pastinya research-nya, pengetahuannya semua lebih advance ya gitu. Dan di situ saya melihat bahwa ternyata tuh sumber daya manusia itu kalau digali itu luar biasa sekali gitu. Dan saya melihat, saya kan dari Indonesia gitu, dan saya masih mahasiswa gitu. Jadi saya pikir nanti setelah saya pulang ke Indonesia, apapun yang saya lakukan, saya ingin kontribusi untuk negara saya, yaitu di dalam dunia pendidikan gitu. Di antara gesitnya keinginan menamatkan kuliah, Imelda bertarung dengan ketidaknyamanan anoreksia, suatu penyakit yang merongrong dirinya hingga membuatnya kurus kering. Saya waktu itu suka bahasa karena mungkin I was good at it ya. Saya selalu mendapat nilai baik ya. Namanya kalau kita dapat nilai baik kan cenderung kita akan lebih suka dengan mata pelajaran itu gitu. Saya waktu kuliah sih saya ambilnya psikologi gitu. Karena pasien rawat jalan juga kali ya, karena saya mengidap anoreksia itu sambil saya belajar psikologi, kayaknya banyak hal yang saya temukan dari ilmu psikologi itu yang membantu saya juga. Dan saya juga kan mengalami mendapatkan konsultasi gitu di sana. Dan akhirnya waktu saya kuliah, saya ambil psikologi, saya jadi lebih tertarik kepada dunia psikologi sih. Yang saya sebut anoreksia itu saya nggak makan sama sekali, seminggu bisa saya olahraga ekstrim, saya minum pun setiap hari ditakerin, sehari mungkin cuma 1 gelas gitu, atau misalnya saya makannya juga 3 hari sekali, atau seminggu sekali itu setiap hari saya paling makan kismis 1 box gitu. Jadi akhirnya ya kurus drastis gitu, tapi rambut rontok, terus juga yang pasti pelajaran saya menurun ya di sekolah karena saya nggak bisa mikir gitu. Terus apalagi ya menstruasi saya juga kacau gitu. Jadi secara kesehatan juga saya sering pingsan setiap hari gitu. Jadi kurus iya, terus sangat rentan pada penyakit juga iya gitu. Jadi sangat lemah ya. Wajah cantik dan tubuh langsing itu bagai memanggil masa lalu saat di mana sang pemilik raga gundah gulana dibekap segala ketidakpercayaan diri. Maka dari segala petaka siksa yang dialami di Singapura, Imelda pun membalik nasib di Amerika dan kembali ke Indonesia dengan wujud bagai dewi. Iya, saya ingin apa ya istilahnya, ingin diterima gitu loh, ingin diterima oleh teman-teman, ingin namanya anak-anak ya mau merasa bahwa sama lah dengan yang lain gitu. Saya nggak mau beda, itu aja sih. Saya nggak mau gede sendiri, saya nggak mau jadi raksasa sendiri gitu. Saya mau ya pada umumnya aja gitu, sama yang lain gitu. Dia sangat pantas. Dia nggak cuma cantik buat saya, tapi dia punya kepribadian yang menarik, kepribadian yang tulus. Semua keluar dari hati dia, itu yang paling utama.